Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Frida Putri, mahasiswi semester 5B, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Nah, di sini saya ingin mereview mengenai jurnal hukum Mimbar Justisia karangan Ade Mahmud, yaitu yang berjudul Transformasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Kondisi perubahan sosial yang bergulir saat ini membawa sikap kritis masyarakat terhadap kondisi hukum nasional, baik dari sisi substansial maupun penegakan hukumnya. Masyarakat menuntut adanya perubahan ke arah yang lebih baik dan dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum. Karena tujuan utama negara hukum adalah menyelenggarakan kepastian, keadilan, dan ketertiban. Keadaan KUHP warisan kolonial Belanda dibuktikan dalam Kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and Treatment of Offender, yang menyatakan sistem hukum pidana yang ada di beberapa negara pada umumnya bersifat absolute and unjust, atau telah usang dan tidak adil, serta outmoded and unreal, atau ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, argumentasinya karena sistem hukum pidana yang berasal dari hukum asing zaman kolonial tidak berakar pada nilai-nilai budaya, bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat masa kini. Nah, kondisi ini dalam Kongres PBB dipandang sebagai faktor yang memberikan kontribusi untuk terjadinya kejahatan. Cita-cita untuk mentransformasikan ide atau nilai budaya bangsa Indonesia dalam proses pembaharuan hukum pidana adalah sebuah cita-cita luhur, walaupun untuk mencapai cita-cita tersebut tidaklah mudah atau menurut sebagian pihak dan kemustahilan. Namun demikian, dinamika proses pengubah hukum ke arah yang lebih baik merupakan suatu keniscayaan yang harus dihadapi dan dijawab. Makna atau misi yang menjiwai pembaharuan hukum pidana nasional dalam penyusunan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut telah dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Kemudian, transformasi ide atau paradigma atau nilai Pancasila dalam rancangan KUHP untuk mereformasi sistem hukum pidana nasional. Transformasi berasal dari kata Inggris yaitu transformation, yang artinya perubahan bentuk, mengubah, perubahan, penjelmaan. Sedangkan nilai-nilai budaya yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Makna transformasi nilai-nilai Pancasila mengandung arti bahwa adanya proses mentransfer, mengalihkan ide dasar atau paradigma nilai Pancasila ke dalam rancangan KUHP. Adapun saran sebagai berikut, yaitu yang pertama, usaha melaksanakan penyusunan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional baru untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Adapun saran yaitu usaha melaksanakan penyusunan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda merupakan upaya strategis rasional dan terukur. Oleh karena itu, disarankan untuk merespon kebutuhan hukum pidana nasional. Dalam konteks kekinian, penyusunan perancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diarahkan pada misi dekolonisasi, demokratis, konsolidasi, dan harmonisasi hukum pidana. Kemudian yang kedua, transformasi nilai-nilai Pancasila ke dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sebuah keniscayaan yang memerlukan dukungan kuat dari pemerintah.
sebagai materi hukum pidana nasional yang berlaku saat ini sebaiknya disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan bangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai yang kedua. Kemudian yang kedua, transformasi nilai-nilai Pancasila ke dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu keniscayaan yang memerlukan dukungan kuat dari pemerintah. Sebagai materi hukum pidana nasional yang berlaku saat ini, sebaiknya disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral, religius, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menggunakan strategi kebijakan formulasi hukum pidana melalui strategi penal forum, dengan menggunakan strategi kebijakan formulasi hukum pidana melalui strategi penal reform. Dengan menggunakan strategi kebijakan formulasi hukum pidana melalui strategi penal reform. Demikianlah review jurnal Mimbar Justisia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.